Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan UNY tahun 2020. Pada pagi hari ini, Selasa 17 November 2020, saya akan melakukan praktik perekaman untuk ujian kinerja. Ini adalah kartu identitas atau kartu saya. Kemudian hari ini adalah hari Selasa, tanggal 17 November 2020. Pada kegiatan asinkron sudah di-share materi untuk kegiatan pembelajaran pada Google Classroom. Ini saya menggunakan kelas 12 IPA 1. Nah, untuk materi, kemudian tugas dan refleksi sudah saya sharing di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik, sehat ya. Semoga yang lain yang belum bergabung, yang masih proses bergabung juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga tak kurang suatu apa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini supaya bermanfaat dan juga berkah bagi kalian, silakan salah satu dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Prayoga mungkin bisa dibantu untuk berdoa terlebih dahulu, dipimpin berdoa. Baik Pak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Prayoga, semoga nanti diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelumnya Pak Solihin cek terlebih dahulu kehadiran kalian. Adi Prawira. Hadir Pak. Andre Irvi Aditya. Hadir Pak. Anggita Pramesti. Hadir Pak. Arjaya Pradipta. Cantika Ajeng Rengganis. Hadir Pak. Delia Diva Paramita. Hadir Pak. Dewinda Helmira. Hadir Pak. Dila Amalia. Hadir Pak. Elisa Afifah. Hadir Pak. Hanaya Sanas Suherman. Hanaya sudah datang? Belum. Husna Rizky Maulida. Hadir Pak. Khairul Nizam. Marin Putri Musdalifah. Hadir Pak. Michael Calvin Mumba. Hadir Pak. Muhammad Aldebaran Lutfi. Hadir Pak. Oke, terus Prayoga Dwi Fathuli. Hadir Pak. Putri Salwa Anggraini. Hadir Pak. Raka Pranaja. Ratejo Putra. Hadir. Hadir. Ratejo Putra. Hadir Pak. Risti Mustika Sari. Hadir Pak. Sena Kian. Hadir Pak. Safira Aulia. Hadir Pak. Saula Anggraini. Hadir Pak. Sela Fadila. Oke, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Nanti semoga pada proses berjalan, teman-teman kalian yang belum bergabung bisa segera bergabung pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya Pak Solihin mohon izin untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Apakah sudah tampak pada layar kalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Suara Pak Sudah, Solihin Pak. terdengar jelas ya suaranya ya? Kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu
seperti yang sudah Pak Selin sampaikan pada pertemuan sebelumnya, maaf, itu ada min rata-rata, median nilai tengah, dan juga modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai median. Nah, sebelum Pak Selin mulai, akan Pak Selin sampaikan sedikit kata-kata yang tadi Pak Selin sempat melihat di status teman Pak Solihin, yaitu sesuatu yang sulit akan terasa mudah jika dilakukan terus-menerus dan menjadi kebiasaan baik. Untuk itu, orang-orang yang sukses adalah mereka yang konsisten dalam menjalankan tujuannya. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah secara terus-menerus dan juga menjadi kebiasaan baik. Jadi seperti konsistenan gitu ya, tapi dalam hal yang positif. Contoh seperti air hujan yang jatuh pada sebuah batu secara terus-menerus lama-lama akan membuat batu tersebut berlubang. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam matematika juga ada. Contoh di sini 1 kalau dipangkatkan dengan 365 hasilnya berapa? 1. Sekarang kalau 1,01, nah di sini kan 1 dengan 1,01 kan selisihnya hanya sedikit saja ya. Nah, kalau 1,01 dipangkatkan dengan 365, hasilnya itu berapa? 37, sekian. Nah, ternyata hanya selisih sedikit, tapi kalau kita konsisten dilakukan terus-menerus, ternyata akan memberikan hasil yang jauh lebih besar. Jadi untuk kalian tetap berusaha gitu ya. Jangan mudah menyerah, mudah putus asa, jangan suka mencari cara singkat atau shortcut dalam kehidupan ini. Jadi nikmati saja kehidupan yang kalian jalani. Oke, berikutnya. Harapannya nanti setelah kalian mempelajari median itu adalah kalian bisa menentukan nilai median dan menganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Jadi dalam statistika itu kan sering ditampilkan baik dalam bentuk histogram maupun distribusi frekuensi. Jadi kalian dari dua hal tersebut tadi bisa diminta untuk menganalisis datanya dan juga menentukan nilai mediannya. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai median dalam kehidupan. Nah, sambil mengingat kembali materi mengenai median, coba kalian perhatikan di sini. Ada sekelompok siswa dengan mendapatkan nilai ulangan, katakanlah ulangan matematika seperti itu. Nah, maka berapakah nilai median kelompok data tersebut? Siapa yang menjawab ini? Silakan. 8. 8. Oke, ada yang mau menjelaskan kenapa bisa mendapat jawaban 8? Diurutkan Diurutkan terlebih dahulu. Terus gimana? Setelah diurutkan? terus menentukan nilai tengahnya. Nilai tengahnya, oke betul. Nah, Nilai tengahnya 7. Oh, nilai tengahnya. Cari Tapi 7 apa 8 apa 7? 8. 8. 8, oke 8. Nah, sekarang kalau ini banyaknya data ada berapa? Banyaknya data? 5. Ada 5. 5 itu ganjil atau genap? 5. Ganjil. Ganjil. Oke, nah sekarang kalau misalnya gini, ditambahkan satu siswa lagi yang mendapat nilai 10, maka sekarang nilai mediannya berapa ini? 8,5. 8,5. Caranya dari mana? Dapat 8,5. Diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan terlebih dahulu. Nilai tengahnya dibagi 2. Adakan hasil Kan ditambah. Oke, betul. Jadi kalau misalnya tadi Anggita menjawab diurutkan terlebih dahulu, berarti kalau data urutnya jadinya gimana Anggita? Yang paling kecil berapa ini? Dari 6. 6. 7. 7. Terus? 8. 8. 9. 10. 9-nya ada 2, terus 10. Nah, di sini banyaknya data 6. ada 6. 6 itu ganjil atau genap? Genap. 7. Genap. Maka tadi Anggita dan teman-temannya mendapatkan nilai mediannya berapa?
8,5. 8,5. Caranya gimana 8,5 itu? Caranya gimana? 8. Berarti antara Diambil 8. 8, Antara betul, 8. terus dibagi 2 ya. 2. Menghasilkan 8. 8,5. Oke, betul. Jadi pada jenjang sebelumnya, jenjang SMP itu sudah pernah disampaikan mengenai materi median ya. Nah, apa itu median? Nah, sebelum Pak Solin lanjutkan mengenai median, Pak Solin sudah nge-share, bentar, sudah nge-share materi untuk pertemuan hari ini pada Google Classroom kalian. Di sini. Sudah kalian pelajari sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah diunduh ya materinya ya. Nah, di sini nanti ada Ya. modul dan juga media yang sama. Nah, nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi garis besar kegiatan pembelajaran hari ini nanti adalah kita akan membahas mengenai median sebentar, kemudian nanti akan ada diskusi kelompok mengenai LKPD median, dan juga kemudian nanti kalian akan merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran kalian. Setelah itu nanti akan diikuti dengan tugas individu. Nah, ini tugas individunya akan kalian kerjakan di domatika.id. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, Pak Solian lanjutkan kembali mengenai yang presentasi tadi. Nah, sebentar. Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Apa sih yang dimaksud dengan median? Kan nilai tengah tadi. Ya enggak? Mungkin ada yang punya pendapat lain mengenai median. Silakan, siapa ini? Suatu data yang membagi daerah data terurut menjadi dua bagian yang sama. Oke, Tiara dan juga Delia ya. Nanti gantian disebutkan dulu aja namanya, biar nggak bentrokan, nggak apa-apa. Karena Tiara mungkin sepertinya agak terputus-putus juga suaranya. Tadi Delia menyampaikan apa? Gimana Delia? Mungkin bisa diulangi biar teman-temannya lebih jelas mendengarkannya. Median adalah suatu data yang membagi daerah data terurut menjadi dua bagian yang sama. Oke, jadi suatu data yang membagi daerah terurut menjadi dua bagian yang sama. Nah, tadi kan sudah Pak Selin berikan contoh untuk yang data tunggal. Kalau datanya ganjil, maka tadi sudah kalian urutkan, kemudian diambil nilai yang tengah. Kemudian kalau datanya genap, maka kalian rata-rata terlebih dahulu. Itu ya tadi ya. Ya ternyata masih ingat. Nah, untuk median, syaratnya adalah yang penting di sini, data harus diurutkan terlebih dahulu. Jangan sampai kalian ada data, langsung kalian cari mediannya tanpa mengurutkan terlebih dahulu. Itu nanti akan salah jadinya. Kemudian median disimbolkan dengan ME, data yang disajikan dalam tabel distribusi, baik tunggal maupun kelompok, itu sudah urut atau belum? Belum. Belum. Sudah atau belum? Ya. Sudah. Menurut Husna sudah. Alasannya kenapa, Hus? Karena kan itu pakainya interval gitu loh, Pak. Kan dari 21 sampai 25, terus lanjutannya langsung 26 sampai 3, dan seterusnya. Oke, betul sekali. Jadi kalau disajikan dalam tabel distribusi itu pasti sudah urut. Ya enggak? Tinggal kalian menentukan mediannya itu ada pada data yang keberapa seperti itu. Jadi kalau sudah dalam bentuk tabel distribusi, ya sudah terurut datanya. Oke, berikutnya. Akan dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan juga median untuk data kelompok. Untuk data tunggal itu banyaknya data bisa dibagi jadi banyaknya data ganjil dan juga banyaknya data genap. Nah, untuk yang datanya ganjil, tadi sudah kalian tentukan, yaitu nilai median didapat dari ini, nilai data ke setengah kali N+1. Ingat,
bukan setengah N plus satunya yang jadi nilai median, tapi data ke. Contoh, tadi kan datanya ada 5 yang pertama ganjil. Berarti nilai mediannya adalah data ke setengah dikalikan 5 plus 1. Maka menjadi setengah kalikan dengan 6. Nah, data ketiga. Jadi mediannya itu adalah data ketiga. Bukan 3, bukan. Tapi data ketiga. 3. Itu ya, jadi data ketiga bukan 3. Betul. Nah, kemudian untuk data yang datanya genap, maka nilai mediannya didapat dari nih, data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Contoh tadi yang kedua, datanya kan genap, itu 6. Maka nilai mediannya adalah didapat dari data ke 6 per 2 ditambah dengan data ke 6 per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ingat, tadi mencari rata-ratanya dari 2 data tersebut. Nah, 6 bagi 2 berapa? 3. Maka data ketiga ditambah 6 bagi 2, 3 tambah 1. Jadinya data ke-4. Nah, ini rata-rata data ketiga dan juga data ke-4. Itu adalah median yang banyaknya data genap, 6 tadi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Belum ada. Oke, masih bisa. Kemudian sudah dibaca materinya mengenai median data kelompok? Kalau untuk median data kelompok, bagaimana cara menentukan mediannya? Yang pertama. Gimana, Tir? Tiara, silakan. Mungkin mau menyampaikan pendapatnya. Yang pertama ditentukan dari kelas interval yang memuat data frekuensi kelompok. Terus? Terus, hitunglah frekuensi, cari media, lalu menentukan media itu di kelas yang mana. Yang ketiga, menentukan tepi bawah, setelah itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan terakhir tentukan panjang kelas, lalu dimasukkan ke rumus dan dapat mediannya. Oke, berarti harus menggunakan rumus ya? Tadi ya, disampaikan Tiara ya? Iya. Oke, jadi untuk menentukan median data kelompok, bisa kalian gunakan rumus yang sudah kalian pelajari pada modul yang sudah Pak Slim bagikan. Jadi medianya didapat dari tepi bawah, ditambah di sini tepi bawah, TB, ditambah setengah N. N itu adalah banyaknya data. Dikurangi dengan FK. Nah, FK di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian dibagi dengan F. F itu adalah frekuensi kelas median itu tadi, dan dikalikan dengan P. Nah, yang perlu kalian tentukan terlebih dahulu adalah harus bisa menentukan kelas median terlebih dahulu. Jadi kalau memilih kelas mediannya salah, maka nilai median yang kalian hitung pun pasti akan salah. Nah, bagaimana cara menentukan kelas median? Memuat data frekuensi kumulatif ke N per 2 atau setengah kali banyaknya data. Jadi harus bisa menentukan kelas median terlebih dahulu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita mengamati permasalahan ini. Nah, dalam sebuah kelompok siswa dilaksanakan ulangan matematika. Guru menempelkan hasil ulangan yang diperoleh pada papan pengumuman yang ditampilkan dalam, nah ini apa ini namanya? Ada yang tahu ini namanya apa? Histogram. Histogram. Betul. Nah, terus diminta bagaimana cara menentukan median data tersebut. Caranya gimana ini? Karena kita belum tahu frekuensi masing-masing kelas, kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. Nah, di sini, Pak, itu kan frekuensinya ada X, ada 4X, ada 4X plus 2 itu terus caranya gimana, Pak? Caranya ya, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai X yang memenuhi. Caranya gimana? Caranya adalah di sini. Banyak semua siswa, seluruh siswa ada berapa pada kelompok tersebut? 50. Ada 50. Berarti, terus gimana langkahnya ini? Ditambah-tambah, terus nanti sama dengan 50. Sama dengan 50. Oke, betul. Jadi masing-masing frekuensi dari histogram itu
kalian jumlahkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, berarti ada X, kemudian 5, 4X, 4X plus 2, 6X, 9, dan 2X. Harusnya menghasilkan 50. Nah, sekarang coba ini, siapa yang membantu Pak Solin ini? Saya, Pak, saya. Bentar, Pak. Husna. Nah, Pak Husna dulu. Gimana, Hus? 17. 17. Betul. Terus? 5, kemudian 2, 16. 9, 16. Oke, plus 16 sama dengan 50. Nah, berarti berikutnya gimana nih, Husna tadi? 17X sama dengan berapa, Husna? 34. X-nya 3, betul 34, maka X-nya berapa ini? 2. 2. Nah, setelah ketemu dengan 2, maka untuk mempermudah, nah, ini X-nya ganti dengan 2. Terus 4X, maka jadinya berapa ini? 8. 8, betul. Terus 4X plus 2? 10. 10. Terus 6X? 12. 12. Oh, 9 udah ada ya. Berarti 2X terakhir berapa ini? 4. 4. Nah, untuk mempermudah, maka kita ubah jadi tabel distribusi frekuensi biar mudah. Nah, ini yang tadi nilai kalian cari itu frekuensinya. Totalnya semua ada 50. Nah, frekuensi kumulatifnya di sini kan kumulatif berarti kan dijumlahkan. Nah, di sini yang mendapat nilai 61 sampai 65 ada 2. Yang dapat 66 sampai 70 ada 5. Nah, berarti kumulatifnya berarti 2 tambah 5, 7. Kemudian 7 tambah 8, 15. Jadi 15. sampai dengan kelas ketiga itu sudah ada 15 siswa. Sampai dengan kelas ketiga sudah ada 15 siswa. Nah, dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir akan menghasilkan frekuensi kumulatifnya adalah 50. Nah, pertanyaan Pak Solin berikutnya adalah kelas mediannya itu yang mana? Ya. 76 sampai 80. 76 sampai 80. Kenapa bisa mendapatkan kelas mediannya 76 sampai 80? Karena letak mediannya di 25. Oke, karena letak mediannya 25. Tengah Tahu 25 dari mana? Setengah Betul, dikali 50. Dari banyaknya data. Jadi data tersebut kan ada 50. Maka kelas mediannya didapat dari kelas dengan setengah N frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini data ke-25 ada pada kelas interval keempat, yaitu 76 sampai 80. Nah, pada kelas interval keempat ini, tapi bawahnya berapa? Tapi bawahnya berarti adalah 75,5. 76 batas bawah ya, dikurangi dengan 0,5, menghasilkan 75,5. Kemudian yang dibutuhkan lagi untuk mencari nilai median apalagi? Frekuensi kelas median. Sebelum kelas median. Ya, jadi butuh frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan juga frekuensi kelas tersebut. Nah, frekuensi kelas mediannya kan jelas di sini. 10. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median berapa ini? Sebelum kelas median 15. ada 15. Karena kelas mediannya ada di sini, sebelumnya berarti ini ada 15. Ada lagi yang dibutuhkan? Panjang kelas. Panjang kelas. Panjang kelasnya berapa Panjang sih? kelas 5. 5. Betul. Didapat dari mana panjang kelasnya 5? 5. 65 kurang 61 tambah 1. Di atas dikurang tepi bawah. 80,5 dikurang 75,5. Oke, betul. Jadi yang disampaikan kalian betul semua. Jadi untuk mencari panjang kelas bisa menggunakan 65 dikurangi 61 ditambah 1, bisa menggunakan tepi atas kurangi tepi bawah. Sama-sama betul, sama-sama boleh. Atau kalau mau lebih mudah lagi, tapi ini kalau panjang ya kasihan, misalnya 76, 77, 78, 79, kemudian 80. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data, berarti panjang kelasnya adalah 5. Seperti itu juga boleh, sama saja.
panjang kelasnya 5. Ini yang tadi disampaikan Tiara, pakai tepi atas kurangi tepi bawah, boleh. Jadi tidak harus, untuk menentukan panjang kelas tidak harus kelas medianya, karena dalam satu tabel distribusi frekuensi kelompok, panjang kelasnya semuanya sama. Nah, kalau sudah dapat informasi seperti ini, langkah berikutnya apa lagi nih? Masukin rumus. Masukkan ke Masukkan rumus. rumus. Ya, rumusnya tadi apa sih? Masih ingat nggak? L Rumusnya apa? Panjang N ditambah min FK per FM kali P. Oke, jadi L itu boleh pakai TB sama aja. Yang penting adalah medianya adalah tepi bawah ditambah dengan setengah kali banyaknya data dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelasnya. Tadi kelas mediannya itu ini. Maka tepi bawahnya tadi berapa? 75,5. 75,5. Oke, betul. Kemudian setengah N. Setengah N-nya berapa? 25. Oke, betul. Terus FK-nya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 15. 15. Terus dibagi dengan F, frekuensi kelas median. 10. 10. Dikali dengan panjang kelasnya berapa? 5. 5. 5. Oke. Maka 75,5 ditambah dengan 25 dikurangi 15. Habis 1. 10. 10 bagi 10? 1. 1 kalikan 5. 5. 5. Maka berapa nih medianya? 80,5. 80,5. 80,5. Oke, 5. betul. Jadi nilai median data tersebut adalah 80,5. Nah, yang perlu jadi perhatian kalian adalah kalau kalian menghitung baik median ataupun modus, misalnya di sini median, nilainya 80,5 itu harus berada pada interval kelas yang kalian tentukan tadi. Kalau hasilnya kok di luar kelas interval tadi, maka kemungkinan ada kesalahan baik kesalahan perhitungan maupun kesalahan data. Bapak itu kan 80,5 kan sudah di luar itu. Ingat, di sini kan masih ada tepi atas. Jadi masih bisa masuk ke kelas ini, tidak apa-apa. Kebetulan nilai medianya sama dengan tepi atas kelas tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Udah bisa semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah bisa semua, maka untuk kegiatan berikutnya ini kita akan diskusi. Tadi sudah Pak Selin bagi kelompoknya. Sudah dapat kelompok semua ya? Ya, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, kalian sekarang saatnya diskusi LKPD yang sudah Pak Selin share di Google Classroom atau ini juga Pak Selin share di WA juga sebentar. Sudah muncul di grup kalian yang Pak Selin share? Sudah, Pak. Sudah. Nah, silakan kalian diskusikan LKPD tersebut ya dengan kelompok yang sudah Pak Selin bagi tadi. Nanti gantian beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan anggota yang lain atau kelompok lain bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian. Gimana diskusi kelompokmu? Sudah berjalan? Sudah, tapi belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Ada kendala atau tidak? Belum ada. Belum ada ya? Oke, nanti kalau ada bisa ditanyakan ke Pak Selin. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah kembali ke sini, Pak Selin minta tolong beberapa perwakilan, mungkin 1 atau 2 kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok saya, Pak. Silakan, Tiara. Jadi kan ini
frekuensinya masih berbentuk dalam X, masih banyak yang pakai X. Nah, terus kita harus cari X-nya dulu, karena yang diketahui itu berat lebih dari 66 itu 19, berarti dari interval 67 sampai 93. Itu X tambah 4 ditambah X min 3 ditambah 2 sama dengan 19. Di total jadinya 2X tambah 3 sama dengan 19. 2X sama dengan 16, X sama dengan 8. X-nya ini dimasukkan ke frekuensinya. Itu yang interval 40 sampai 48, frekuensinya 2X min 1, jadinya 15. Terus yang 49 sampai 57, X-nya jadi 8. 58 sampai 66, 10. 67 sampai 75 sama dengan 12. 76 sampai 84, 5. 85 sampai 93, 2. Terus frekuensinya ini di total jadi 52. Lalu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya untuk yang 40 sampai 48 itu 15. Untuk yang 49 sampai 57 itu 23. 23 itu didapat dari 15 ditambah 8. Untuk 58 sampai 66, 33 didapat dari 23 ditambah 10. Sama dengan 52. Letak median sama dengan data ke setengah kali 52 sama dengan 26. Itu data ketiga. Kelas mediannya 58 sampai 66. Frekuensi kelas mediannya 10. Tapi bawahnya 57,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 23. Panjang kelasnya 9. Terus dimasukin ke rumus L tambah setengah N dikurangi FK per FM dikali P. L terus dimasukin 57,5 ke L. Terus 52 ke N. 23 ke FK. 10 ke FM. 9 ke P. Oke, hasil akhirnya langsung enggak apa-apa. 60,2. 60,2. Nah. Oke, terima kasih untuk kelompok. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi atau mungkin berbeda pendapat, silakan. Ada atau tidak? Ada kelompoknya siapa nih? Kelompok 2. Itu ketemu X-nya 8, hasil akhirnya juga sama 60,2. Apa sih yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini jadi tahu cara menentukan median data kelompok. Terus? Ada lagi? Yang awalnya nggak bisa cari frekuensi kumulatif jadi bisa. Oke, terima kasih. Untuk menentukan median data kelompok gimana caranya? Gimana? L ditambah setengah N min FK per FM dikali P. L itu apa sih L? L itu tepi bawah. Tepi bawah kelas median gitu ya. Nah. Ini untuk semuanya saja. Ada bagian yang belum kalian pahami? Tadi ada yang salah ngitung, jadi ulangi lagi. Kayak beda gitu jawabannya. Ada kesalahan hitung sehingga harus mengulangi lagi ya? Iya. Terima kasih untuk refleksinya. Gila. Iya, makasih Pak. Secara garis besar, pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Menarik atau kurang menarik atau biasa saja? Menyenangkan. Menarik. Seru. Silakan nanti kalian coba tuliskan komentar kalian ya di sini ya. Pengalaman kalian tadi mungkin seru, menarik atau apa sebagai refleksi diri kalian setelah mempelajari materi ini dan juga untuk tindak lanjut Pak Solihin pada pembelajaran kedepannya nanti. Jelas? Jelas, siap Pak. Sampai sini, Jelas, Pak. terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada nggak? Untuk menguji. Tidak ada Pak. Untuk menguji kemampuan kalian secara mandiri, Pak Solihin sudah menyiapkan tugas untuk menentukan nilai median. Di sini bisa kalian kerjakan sampai nanti malam, jam 7 malam itu masih Pak Solihin buka tesnya. Jadi nanti ada sekitar 10 soal pilihan ganda ya, menggunakan domatika.id seperti biasa. Untuk tokennya nanti Pak Solihin sampaikan lewat
grup dan juga lewat Google Classroom ini. Jelas? Baik, Pak. Iya, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak ada, Tidak Pak. ada? Udah, Pak. Oke, Enggak, kalau tidak tidak. ada pertanyaan, Pak Solihin akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat bagi kalian pada kehidupan sehari-hari maupun pada kehidupan nanti ketika kalian sudah dewasa. Pak Solihin akhiri, jangan lupa tetap jaga jarak dengan lingkungan sekitar, tetap pakai masker ketika keluar, dan juga sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tetap semangat, Ya, tetap Pak. belajar, kalian semua pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih semuanya. Oke, Pak. Semangat ya, tetap ya. Iya, Pak. Iya, Pak.